rakyat ke mursyid gitu. Nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita mencapai makrifat tanpa bertorikoh? Ini jawaban pertanyaan yang baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita terlebih dahulu harus mengerti tentang apa sih torikoh itu. Torikoh dalam pemahaman hakikat ada dua pengertian. Secara murad torikoh adalah jalan, ya, jalan. Di situ ada torikoh secara am, secara hakikat ya. Berarti torikoh golongan koyo Qadariyah, Nasabandiyah, Siddiqiyah dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang dimaksud panjenengan torikoh secara am umum niki, apakah tanpa torikoh seperti itu bisa mencapai marifat? Ini tak jawab, nggak bisa. Harus melalui torikoh. Lah torikoh yang tak maksud bukan hanya torikoh secara am, secara umum seperti ini buatan. Ada torikoh secara khusus. Lah saya sendiri mengajarkan di dalam hukum hakikat menuju marifat ini memakai torikoh secara khusus. Kalau toh pengertian torikoh secara murad itu adalah jalan, secara khusus istilah sholat ikut juga torikoh. Aktivitas apapun itu disebut torikoh. Disebut torikoh. Fasilitas yang dihadapkan oleh Allah itu kabeh disebut jalan. Disebut jalan. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau mempergunakan jalan itu untuk bertemu Allah? Karingatan. Mohon maaf. Di dalam toriko pada umumnya itu memang mengajarkan berzikir kita supaya bisa suluk menuju wusul pada Allah. Tetapi sekali lagi saya katakan, mohon maaf, tanpa kau buka lewat sirul asrar tak akan bisa. Tak akan bisa. Paling tidak sampean kali kula bukain anggone makom mukasyafah, mboten buka ning musyahadah. Makom kon tiga. Muhadharah, mukasyafah. 1, 2, 3. Pun niki. Makom muhadharah iku makomi golongan kita yang bersyariat saja. Ya, makom kasunyatan iki lho, muhadharah. Kita bisa melihat meja, iki muhadharah. Muhadharah, makom umum. Kita bisa melihat makom muhadharah. Lah, makom mukasyafah adalah makom di mana mata hati sampean dibuka Allah tentang gaibnya makhluk. Apa gaibnya makhluk? Mana sing disebut makhluk? Itu kegaiban itu dibuka. Yun sewu. Alam barzah gaib napa mboten? Gaib. Alam akhirat gaib mboten? Gaib. Surga neraka gaib mboten? Malaikat gaib mboten? Jin, iblis gaib mboten? Itu dibuka. Bahkan takdir yang akan terjadi itu mukasyafah. Gaib. Alam arsy atau ya alam arsy itu klebu gaib karena selain Allah. Selain Allah. Nah, mengapa kita di dalam toriko pada umumnya itu tidak diajarkan tentang sirul asrar? Kembali lagi saya mengatakan kelas, Pak. Kelas. Mohon maaf nggih. Yang kita dapatkan di dalam syariat toriko itu jahri dengan siri. Mohon maaf sebelumnya. Karena memang aturan di situ. Kalau kau ingin mendapatkan sirul asrar, ya manjing. Masuklah di dalam etika ajaran
hakikat untuk menuju ma'rifat baru dibuka di situ nanti. Dan ini susah, kita mencari untuk sing gelem buka susah, karena di situ ada resiko. Apa resiko? Diedan-edani wong. Loh, itu kembali kepada pertanyaan, apakah tanpa thariqah pada umumnya, ya mungkin sing sama tanyakan pada umumnya ya, itu bisa mencapai ma'rifat? Jawab saya, tidak bisa kalau tidak memakai thariqah pada khususnya. Artinya bisa Anda akan sampai pada ma'rifat walaupun tanpa thariqah pada umumnya, tapi memakai thariqah pada khususnya. Apa thariqah? Thariqah itu jalan. Thariqah, nah ini kini tak terjemah no. Aduh, kaya nak wedok, kaya nak, gak wani aku. Iku jalan. Sholat termasuk thariqah utawa jalan untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mukminin. Lah sarengate iku rupa ngelmu, ya apa? Dengan ilmu syariat sholatmu iku bener. Nek ngadeg iku ya ojo maca halu Bandung. Ya kudu maca Fatihah, ditata ning hukum fikih. Iku syariat ngelmu iku. Lah thariqah jalane ya salat iku. Pertanyaane, salatmu iku kok duni akhlak ilahiyah enggak? Hakikat enggak? Lah hakikat iki saged tanpa thariqah pada umumnya. Artinya memakai thariqah pada khususnya. Iki salat iki ya thariqah untuk makrifat Allah. Di dalam salat ada Allah, betul. Jenengan dahar iku ada Allah, betul. Jenengan aktivitas apapun di situ ada Allah, betul. Iku thariqah, aktivitas iku sedoyo ya. Tapi iki tidak dijelaskan. Karena yang dijelaskan itu orang pada umumnya. Nek thariqah iku ngene lho, kudu jumhur. Silsilahnya jelas sampai Rasulullah lah, kan tuh ya. Jeduk Rasulullah. Gak pernah dibuka thariqah secara khusus. Padahal aktivitas semuanya itu aku takut lagi. Dengan thariqah yang kita lakukan, baik thariqah apapun, di situ kan ada aurat, Pak, ada wirid, ada dzikir. Aku takut. Berapa tahun kau melakukan thariqah itu, terus hatimu sudahkah sampai pada Allah di maqam musyahad? Aku takut. Ojo dijawab, tak jawab dewi. Sebabnya aku ya wis ngalami kaya ngono kuwi. Nyun sewu, saya bisa mengatakan saya hanya masuk di dalam maqam mukasyafah. Mohon maaf. Ning kene ketemu kliwar-kliwere malaikat, ya. Para roh-roh leluhur. Ning kene diketoni surga lan neraka. Takdir yang akan terjadi. Tahun 2000 kula niki ahli penerawang togel. Jujur mawon. Lho estu. Ini ngomah niku nyun sewu, tahun segitu niku omah iku gak ono sate tamu. Subhanallah. Rambut kula wis gondrong. Kuru pisan dadi pantes dadi dukun. Ngapunten Kang Kathah. Dolanan niki penuh karomah, Pak. Nyun sewu nggih, estu nyun karomah. Ben karomah. Lho mesti niki ana keplesete, Pak. Lho nyun sewu lho ya. Ibaratnya nomor ngomongno 35, iku muncule pole 5 telu. Lho kepleset toh ngoten iki. Padahal apa sing tak terima iku 35 wedhus. Ya, lah kok diwalik dadi 53. Jare sing topo, waduh keliru kualik aku. Ya nyun sewu. Niki nyun sewu.
jebule saya ada di mukasyafah, nggak bisa ke musyahadah makrifat Allah karena sirul asr belum saya dapatkan. Jadi pertanyaannya itu bisa karena apa? Memakai thariqah khusus. Iki gak butuh silsilah sing bin sampai mboten betul. Karena apa? Kalau kau bisa datang pada Allah sendiri, mengapa kau memakai pelantar? Ingat, la syarikalak, Allah tidak pernah memakai pelantara. Aku sendiri, kata Allah, yang menyelesaikan semuanya. Oleh karena kita masih tertendensi dengan hukum syar'i, muncullah kalimat lantaran. Gak apa-apa karena ini hukum syariat, gak ada masalah. Apa iso aku tutup Presiden Jokowi nek gak melalui ajudan? Gak iso, kudu lewat gunung baru. Apa iso aku nang Allah gak melewati Rasul? Gak iso, kudu lewat Rasulullah dulu. Iku etika di dalam syariat. Tapi kalau Anda sudah memakai thariqah secara khusus, nggak bergantung pada thariqah secara umum, maka di situ akan disebutkan inilah maksud la syarikalak. Sekarang kalau kita sudah masuk dalam thariqah secara umum, langkah berikutnya bagaimana kita bisanya makrifat pada Allah lewat thariqah secara umum. Maka di situ harus ditekakno sirul asrar. Jelas Pak nggih? Kalau yang dimaksud tadi pertanyaan adalah thariqah secara umum, tak jawab bisa manakala memakai thariqah secara khusus. Sebab thariqah secara khusus itu menyebutkan semua apa fasilitas yang dihadapkan terhadap diri kita, itu disebut thariqah. Sing datang pada Allah itu roh apa jasad toh Pak? Ruh toh? Ruh. Ketika kita berthariqah secara umum, wiritan dan sebagainya, itu kan hati atau roh yang suluk nuju usul nang Allah. Nek jasad kan yo sik panggah to Pak ya. Pancet lungguh imaman ya lungguh imaman, lah ngono ya. Ruh yang menghadap pada Allah. Lah, apakah Allah itu hanya kita wusuli hanya di dalam satu tempat toh? Dalam masjid atau dalam tempat majelis khusus tak mboten toh? Ning WC ana Gusti Allah mboten Bu? Wonten nggih? Ana. Pun dintiana Allah. Makanya kalau sanjang semua aktivitas ikut thariqah, jadikanlah jalan untuk bertemu Allah di situ. Loh di situ ada musyahadah. Wis. Jadi mboten saged kula niki nek hanya berthariqah saja tanpa ada didikan hakikat sirul asrar nuju makrifat manjing ke musyahadah mboten saged. Tetep kula niki mumet nak nggone mukasyafah. Sampai dikatakan dalam hikam itu diibaratna gini saya itu. Seperti khimar sing ngumbetno sing apa ngumbetno iku lho. Ngumbetno gandum, gilingan gandum. Mriki lah gilingan gandum utawa jagung. Khimar iku diwenehi apa? Tali lah mumetnya to. Perlune mumetno iki. Engko dari sini muterine maneh lah ngoten nggih. Artine apa? Iki kaya amalan sing nuju nang Allah. Iya. Oleh karena hatiku masih ada tendensi selain Allah, lu mumet maneh nang dunya. Allahu Akbar niatmu apa? Kewajiban ya ben ora disiksa. Tujuane apa? Ben aku dikasih pahala, ben aku dimasukno surga. Lho, tendensi toh. Berarti selain Allah itu kesebut dohir, kesebut dunya, kesebut makhluk. Berarti mumet maneh, wer.
wer lah ngoten nggih. Iki sanepan, aslinya sanepan. Ibnu Athaillah berikan sanepan. Lho, mestinya kita kudu jaduk nonggoni musyahadah iki. Kuncinya sirul asror. Pertanyaan, kok di dalam thariqah kebanyakan gak dibuka sirul asror? Ojo diseneni, memang mandeki ning gunung. Mandeki ning gunung. Apakah seluruhnya begitu? Kalau kesebut di situ tinggal mursyidnya aja. Kalau mursyidnya itu sudah sampai tingkatan ma'rifat Allah, aku yakin sirul asror itu pasti akan dipujangkan sekalipun itu beberapa murid saja. Itu pasti. Wis jelas nggih? Jadi dari pertanyaan yang dimaksud thariqah umum tak jawab bisa, manakala dia itu memakai thariqah khusus. Kuncine ana nggone ajaran hakikat iku tok wis. Urusan thariqah sing model kaya apa monggo terserah. Wis satu. Nomor dua, apa mau masalah kholwat nggih. Kholwat apa mau? Apakah tujuan? Apa tujuan kholwat itu? Kholwat itu bisa kami sebut bahasa uzlah. Zuhud atau kholwat itu bahasa thariqah suluk. Apa tujuannya? Si salik ketika kholwat utawa suluk utawa meditasi utawa topo. Iki topo iki. Tujuannya mek situ nuju musyahadah makrifat Allah. Lah sebelum sampai makrifat Allah, usul nang Allah, otomatis nafi isbat. Apa? Pembersihan dhisik kotoran hati sangka dene perkara selain Allah dengan ritual dzikir yang diwejangkan itu. Niku tujuan daripada kholwat di situ. Dalam Al-Quran dikatakan itulah yakfur bitauhud. Yakfur, hati ngedoi perkara selain Allah. Hati membersihkan perkara selain Allah. Wa yu'min billah, dan hati menetapkan Allahnya. Artinya ruh itu kemusyahadah berlune bertemu Allah yang disebut usul. Niku tujuane kholwat. Lah kholwat itu apakah hukumnya wajib? Kalau saya katakan wajib. Inilah bentuk amal mang. Nek wis makrifat ilmu ditompo, diteruskan makrifat amal yang disebut kholwat atau uzlah atau zuhud. Rupane lak wal ya'mal amalan soleh niki. Tingkatane syu'ar ain wahad. Ini proses-proses yang dialami setiap diri manusia sebelum dia dikatakan Allah sebagai kekasih. Jelas ya?